Ya, Ibu Agatha ini ya tinggal di USA. Nah, jauh-jauh dari USA ya. Di sana itu pagi-pagi sekarang ya. Baik, silakan Ibu Agatha yang akan sampaikan kesaksian buat kita semua. Bisa dibuka mute-nya mana Bu Agatha? Oke. Oke. Baik, nanti pada saat Bu Agatha sampaikan kesaksian dalam bahasa Indonesia, nanti Pak Nelson mungkin dalam bahasa Inggris, kemudian nanti diterjemahkan oleh Bu Agatha sendiri ya, langsung begitu ya Bu ya, supaya semua di sini bisa mengerti. Oke, silakan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi teman-teman di Indonesia, selamat pagi di Amerika, selamat pagi, tapi di Indonesia selamat malam. Terima kasih buat Ibu Eli yang bisa memberikan kesempatan pagi ini untuk aku dan suamiku Nelson Melave, Agatha Melave, untuk bersaksi bagaimana Tuhan itu setia mendampingi aku dan suamiku berjuang melawan kanker. Demi nama Tuhan Yesus, semuanya ini dimuliakan, dan pada waktu itu aku belum mengerti mengenal firman. Aku percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan suamiku dari sakitku. Aku bertemu suamiku tahun 2001, kemudian nggak lama kemudian kami menikah karena memang kami berkomitmen mau membentuk suatu keluarga. Kemudian kami bahagia, suamiku bahagia, mempunyai pekerjaan baik. Kami dikaruniakan satu anak perempuan, itu tahun 2006. Nah, kehidupan kami begitu bahagia. Aku pikir dulu kehidupan itu hanya bahagia, punya suami, anak, pekerjaan bagus, kemudian kami membeli rumah di Amerika, kemudian aku mempunyai mobil dan segalanya. Itu aku pikir itu kebahagiaanku selain rutinitas berdoa, percaya kepada Tuhan, kemudian juga ke gereja ya, menjalani ritual ibadah. Kemudian setelah tahun 2006, setelah anakku lahir, suamiku start untuk sakit. Sakitnya itu menurut dokter Crohn disease. Kalau di Amerika itu sakit usus halus pencernaan. Jadi apapun yang dicerna dia itu tidak bisa berjalan normal itu. Kemudian itu 1 tahun lebih kami berjuang masuk rumah sakit. Masuk keluar, kemudian tanpa diketahui bahwa itu ternyata permulaan dari kanker. Nah, pada tahun 2007 kami coba mencari second opinion ke dokter di New York. Kami tinggal di suburb New Jersey, 2 hours dari New Jersey ke New York. Dan di sana suamiku itu baru diketahui ternyata ada sel kanker. Nah, pada saat terakhir itu suamiku udah nggak bisa minum, nggak bisa makan, muntah-muntah, udah parah banget. Kemudian aku bawa naik mobil dengan anakku yang masih bayi, terus muntah-muntah di mobil 2 hours, it's terrible. Nggak bisa bantu suami di belakang, tapi anak juga di belakang duduk, diikat gitu ya. Kemudian sampai di sana dokter mengatakan bahwa suamiku itu perlu di ronsen, X-ray dan segalanya. Ternyata besok paginya dikabarkan bahwa suamiku itu terkena kanker. Kemudian dokter secara langsung operasi. Itu pertama kali tahun 2007. Kemudian otomatis aku nggak bisa bekerja karena merawat suami dan anak. Kemudian kita disuruh duduk bersama dokter, dikasih tahu bahwa perjalanan panjang kemoterapi. Waktu itu suamiku masih pakai portecaps ya, jadi ditaruh biji logam di sebelah kiri dadanya, kemudian ditaruh botol, dan setiap 2 minggu harus suntik. Itu selama 6 bulan. Kemudian diberitahu juga oleh dokter bahwa
asuransi kesehatan itu cover, tapi mungkin tidak cover seluruhnya. Masih ada bagian-bagian tidak tercover. Nah, mendengar itu saya belum begitu shock ya, dalam arti shock, tapi belum tahu karena akibat dari itu akan ada banyak akibat lainnya, financially, kemudian juga prahara rumah tangga karena kami terpuruk, kemudian bertengkar, fighting gitu ya. Nah, pada saat itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau memang suamiku sembuh dari cancer, aku mau sembuh karena anakku butuh ayah. Itu nomor satu komitmenku. Kemudian suamiku menjalankan operasi kemoterapi, otomatis saya nggak bisa bekerja. Suamiku untungnya dapat pekerjaan yang bagus ya, kalau di Indonesia itu BUMN, terus dapat cover everything, tapi tabungan habis karena bayar kebutuhan hidup, bayar mortgage, bayar lain-lainnya. Pada saat titik tertentu 6 bulan kemoterapi, kami kehilangan mulai kehilangan sources. Pada saat itu saya berpikir bagaimana untuk mengcover seluruhnya. Saya berdoa sama Tuhan, kalau memang mau diambil rumahku, mau diambil segalanya, biarlah diambil, yang penting suamiku sehat. Itu nomor satu. Kemudian kami jalanin itu, suamiku masih tinggal di rumah. Kami mau tinggalkan rumah itu, suamiku nggak mau meninggalkan rumah. Karena dia pikir hasil kerja keras dia itu, kenapa mesti diambil. Tapi dengan perlahan-lahan suamiku mau meninggalkan rumah, kita pindah ke apartemen. Oke, jadi rumah kita dijual, mobil dijual, semua nggak ada lagi harta. Oke. Nah, kemudian suamiku mulai membaik, kembali bekerja. Aku sudah senang banget karena aku pikir normal. Ternyata penderita kanker itu seperti repelita, 5 tahun akan kambuh, 5 tahun akan kambuh. Jadi pada tahun 2012 suamiku kena lagi kedua kalinya. Di situ aku mulai kecewa pada Tuhan, karena waktu itu aku belum mengerti firman. Aku ke gereja, aku berdoa, aku berbuat kebaikan. Menurutku itu cukup, ya. Terus doaku sudah didengar. Ternyata waktu suamiku menderita second time cancer, parah. Ya, jadi aku harus berhenti bekerja lagi. Suamiku otomatis berhenti bekerja karena nggak bisa dengan kemo dan bekerja sekaligus, itu nggak mungkin. Kemudian kami mulai ribut financial. Nah, bagaimana untuk mengatasi biaya hidup? Sedangkan saya tidak bekerja, suami tidak bekerja, biaya berobat berjalan terus. Kemudian kami komunikasi sering juga bertengkar, tapi tetap ada komunikasi. Aku harus bekerja, harus meninggalkan dia kemoterapi karena aku masih punya anak. Akhirnya aku berpisah. Ya, suamiku aku titipkan di ibu mertuaku di New Jersey, North Jersey, dan aku tinggal di South Jersey. Terus aku dibantu oleh temanku, suami istri, orang Filipina, itu tinggal di situ karena aku harus bekerja. Aku mendapatkan pekerjaan sekaligus didengar doanya oleh Tuhan, tapi pekerjaan itu pagi sekali buta, mungkin jam 2 pagi sampai jam 6 pagi. Tapi karena nggak ada alasan untuk berjuang hidup, aku jalani pekerjaan itu. Sementara anak itu masih kecil ya. Jadi setiap bekerja, aku tiap jam 2 pagi itu bangunin anakku, aku ajak di mobil, kemudian aku bekerja, aku pulang, kemudian aku bekerja lagi. Jadi aku double job untuk memenuhi kebutuhan. Karena suamiku udah berkata, terpaksa dia harus pensiun. Karena waktu itu pekerjaannya bilang, ini udah 2 kali kanker, lu mau out atau tetap bekerja atau mau pensiun karena sudah banyak call out. So we decided untuk pensiun. Ternyata hidup di Amerika itu mahal, dengan pensiun aja tidak cukup. Oke? Nah, padahal itu udah BUMN yang nomor 1 di Amerika.
Kemudian aku bekerja double job sampai saat ini. Nah, di situ imanku lemah. Aku berpikir, kenapa aku yang harus berkorban kerja? Kenapa aku sampai capek mengurus rumah, kemudian membayar rumah tangga, mengurus anak, mengurus rumah sakit. Nggak ada waktu sama sekali, aku tuh santai-santai itu nggak ada. Di mana waktu? Suamiku lebih menjerit lagi, ditanya, kalau ada Tuhan, kenapa sampai aku dikasih kanker 2 kali? Tetapi aku ingatkan ke dia bahwa kita harus tetap satu, tetap kuat dalam menjalani. Memang secara finansial terpuruk, tapi harus kuat demi rumah tangga dan anakku. Nah, itu komitmen. Kita tetap dalam fighting financial itu pernah kita, suamiku sama aku ingin bercerai, pernah. Kita menghadap pastor paroki ya, karena kita Katolik, dikasih saran-saran, tapi nggak manjur. Oke. Kemudian kita ke lawyer juga. Lawyer itu mengatakan bahwa kalau kita bercerai, saya dengan suami saya Nelson itu bercerai, aku yang akan dapat bagian banyak dengan anakku. Tapi aku berpikir, aku ini istri harus menolong suami. Kasihan, suamiku sudah terpuruk 2 kali kanker, menderita pain, sakit. Tapi harus bercerai, ditinggalkan. Siapa yang mengurus? Begitu, itu pikiranku. Dan anakku gimana? Ya sudah, akhirnya kita memperbaiki diri. Aku dan suamiku coba berkompromi lagi, mengatasi segalanya. Kemudian aku tetap bekerja, dan suatu hari di dalam pekerjaanku itu, di pagi hari jam 3 buta, aku tidak mendengarkan suara, tapi ada Roh Kudus yang bekerja di dalamku itu mengatakan bahwa Agatha, kamu itu baik, penolong suami, penolong sesama juga, tetapi tidak cukup. Karena kebaikan itu tidak cukup menyelamatkan kamu bila kamu tidak mengerti firman. Saya kaget sekali. Saya di situ terpuruk sekali. Karena kamu tidak mengerti firman. Aku bertanya bagaimana untuk mengerti firman itu. Terbukalah YouTube. Thanks God ya, sekarang ada YouTube. Kemudian saya dengar Erastus Sabdono, kebetulan temanku yang di Indonesia itu masih kontak, kasih Erastus. Saya baru mengerti kebenaran itu. Kemudian dibukakan lagi Ibu Debbie Basir, dan ternyata terakhir Ibu Eli yang setia banget, berjuang melawan penderitaan bersama suami, masalah rumah tangga, demikian juga aku. Disitulah aku belajar mengerti dan haus akan kebenaran, mulai buka-buka firman, dengarkan YouTube. Setiap hari itu doang yang kerjaannya ikut. Jadi kalau aku kerja jam 3 sampai jam 6, aku hanya memuji Tuhan, mendengarkan preaching, bahkan preaching di Amerika juga. Aku baru mengerti itu kebenaran. Aku kaget sekali dan menyesal, regret. Kenapa aku nggak ngerti selama ini, karena aku belum tahu firman. Kemudian aku juga mendengarkan bahwa Ibu Eli ke California waktu itu mau ke New York. Padahal sebelumnya aku text message Ibu Eli nih, aku nanti kalau pulang ke Indonesia mampir deh Surabaya untuk bercerita bagaimana Tuhan itu setia mendampingi aku dan anakku. Kenapa? Bolak-balik rumah sakit itu, aku itu nggak sakit loh sama sekali. Anakku nggak sakit. Bayangin, di antara orang-orang penderita sakit kanker, aku di ICU. Dan di Amerika itu nggak ada budaya tolong-menolong, ya aku sendiri, nggak ada keluarga. Suamiku dan kakak-kakaknya itu nggak menolong, karena bagi mereka itu tabu membantu atau membuka prahara ekonomi finansial, itu tabu sekali. Dan bagi mereka tuh sendiri-sendiri egois. Kalau masalah keluarga, masalah keluargaku. Soal finansial, kamu sendiri, keluarga finansial, aku sendiri, gitu kan. Jadi nggak ada yang bantu sama sekali. Jadi aku dan suamiku berjuang sendiri. Dan berkat
Tuhan mendampingi aku selalu bersama suami, aku bisa melewatinya, mulai membaik keadaan ekonomiku. Suamiku kanker keduanya nggak bisa diterusin karena plateletsnya sudah turun. Kemudian kita cari alternatif lagi, yoga. Believe it or not, yoga itu manjur. Akhirnya skeptik suamiku, kenapa mesti yoga? Akhirnya dia ikut yoga 2 tahun, kankernya sembuh. Kita mulai rajin mendekatkan diri kepada Tuhan, melayani Tuhan. Kemudian juga membenahi konflik-konflik yang ada. Aku mulai menerima kenyataan bahwa aku menjadi kepala keluarga yang mensupport kebutuhan-kebutuhan selain pensiun suami dan anakku. Kemudian sekarang suamiku bebas dari kanker sama sekali, totally kanker sembuh. Aku pun pekerjaannya dipulihkan dan aku pun secara rohani aku diberikan lahir baru, mengerti Kristus. Aku mengerti firman-firman dan kebenarannya. Aku banyak senang banget kebenaran-kebenaran Tuhan itu, karena aku bisa melawan iblis, karena iblis itu pernah menyerangku juga, karena pada waktu aku ditegur Roh Kudus, aku bilang ke suamiku, aku mendapatkan teguran dari Roh Kudus, kemudian aku mau menyampaikannya dalam bahasa Inggris ke suamiku, itu hilang. Aku mau type gitu di komputerku bahasa Inggris gitu, hilang. Aku mulai retype lagi, hilang. Karena iblis nggak mau aku menyampaikan kebenaran apa yang terjadi denganku kepada suamiku. Suamiku untungnya menenteramkan aku, take it easy, mungkin besok dicoba lagi. Nah, saat ini aku coba menggiring suamiku juga untuk mengenal firman-firman Tuhan itu, walaupun belum sempurna, kadang-kadang diejek. Kenapa kamu menjadi aneh? Memang kalau mengikuti Tuhan aneh ya, nggak mengikuti dunia. Kenapa kamu aneh? Apa yang dituju? Ternyata hidup itu yang dikejar hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Kejarlah kerajaan yang di atas dulu, bukan yang di bumi. Ternyata yang di bumi itu hanya keinginan daging. Nah itu dia, aku mulai meredam emosi, keinginan daging. Kemudian aku mulai merendahkan diri, aku nggak komplain terhadap, meskipun aku double job, ngurus suami, ngurus anak, dan segalanya itu aku kerjakan sendiri, aku nggak mulai komplain. Dan puji Tuhan, melalui hamba-hamba yang di Indonesia yang berceramah, tentunya Roh Kudus menunjukkan hamba-hamba yang benar, aku saat ini bertumbuh dalam firman, dan akan aku teruskan bagikan kepada saudara-saudaraku, teman-temanku, bahkan teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bagi orang tuaku. Dan puji Tuhan, aku dalam keadaan sehat saat ini bersama suamiku Nelson. Mungkin ada clue-cluenya bahwa suamiku bagaimana mengatasi fighting cancer itu, yang tentunya sangat berat, tetapi akan bisa dilalui. Suamiku yang merasakan, aku nggak merasakan karena aku di sampingnya mendampingi, tapi aku itu merasakan, tapi dia yang merasakan. Aku kasih nanti. Go ahead. Well, good evening, everybody. Good afternoon. She covered most of what I was going to say. In general, I prayed every day. I did my exercise daily, including yoga, eating properly, in moderation, and keep your will to survive active. You know, don't give up on anything that comes around, even though it's going to seem impossible or hard, because people give up at the first sign of trouble. You have to continue to live and keep breathing. As long as you are breathing, you're still in the game. You're still in the game of life. And as long as you keep that going, you will always make it through all the hard times and any other things that might come to you and your family. So you stick together and keep communicating with each other to keep everything alive. And before you know it, you will be healed spiritually and also physically. And together you'll be back together and you'll be living a beautiful, great, happy life. That's about what I have to say.
Suamiku jelaskan, pertama selain memang dia doa ya untuk kesembuhan, yang kedua ada willing, ada keinginan untuk berjuang. Biasanya penderita kanker begitu melayani proses kimo dan segalanya give up, menyerah. Tetapi dia memang punya mindset yang kuat ya. Dia berjuang fighting lawan kanker. Jadi dokter kasih A, dia ikuti, kasih B, ikuti, kasih C, ikuti. Pokoknya semua proses dijalani. And dia menjalaninya dengan happy. Kadang-kadang suami itu bisa bercanda-bercanda. Katanya dia laki-laki yang beruntung yang membawa bag setiap hari 2 minggu. Kita joke bersama anak-anaknya juga joke ya, bercanda supaya kita happy. Nah itu dia. Dan juga berubah cara makan, cara hidup, tidak stres, dan mensyukuri dari hari ke hari. Walaupun besoknya nggak ada uang, nggak ada makan misalnya, dia tetap bercanda, bersyukur, kemudian menjalani happy. Kalau suntuk lagi menjalani kimo, mungkin jalan-jalan ke mall 2 jam, dia suka begitu ya. Nah itu sulit, tapi itulah, karena itulah yang akan fight cancer. Beat cancer itu keinginan power yang kuat di bahwa kamu akan sembuh dan bisa melawan dengan segalanya, proses tentunya bersama Tuhan, itu aja. Itu suamiku. Itu dia Pak Frans, kira-kira itulah yang bisa kami sampaikan. Memang terlalu singkat, tapi di balik skenario ini masih banyak lagi pergumulan dalam hidup kami ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan selamatkan aku, suamiku. Kita tinggal, malah suamiku bilang sekarang kita tinggal menikmati hari-hari yang nggak tahu kapan suami itu aku akan dipanggil. Karena apa? Cancer itu kayak Rapelita, 5 tahun. So far suamiku itu sudah survive 12 tahun. Dan selama ini kita juga diproses 12 tahun sampai mencapai kemenangan. Jadi bagi teman-teman, berjuanglah sampai garis akhir bersama Tuhan, karena cuman itulah andalan satu-satunya. Nggak ada yang bisa bantu, percaya. Apalagi di Amerika budaya sangat sendiri-sendiri, egois ya, jadi nggak ada saling membantu. Kalau budaya mereka, kalau mereka memberi, ada dong yang diberi kepada kita kembali. Nah itu dia, hidup itu singkat. Kalau kita kan hidup itu dipakai yang memberkati orang, tapi kalau itu di sini enggak, hidup itu singkat. Biarlah kita jor-joran, mau party-party, mau minum-minum, mau mabok-mabok atau sport, itu di sini begitu. Cuman iman yang menyelamatkan. Terima kasih Pak Frans atas kesempatan, juga Ci Eli. Aku senang bertemu. Ternyata kita bertemu di New York ya. Tuhan aku berencana bertemu di Surabaya waktu aku mau pulang, tapi karena corona nggak bisa pulang. Ternyata Tuhan mempertemukan aku di New York. Terima kasih Ci Eli, terima kasih, Tuhan bersama kita selalu. Amin. Shalom. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semangat terus Bu Agatha, semangat terus Pak Nelson ya. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus yang luar biasa. Ya, baik, untuk selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sharing firman Tuhan dari hambanya Ibu Gembala Ibu Eli Kurniawati. Silakan Bu Eli, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa di mana hidup berjuang sampai pada akhirnya, dan kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kemenangan selalu ada buat orang benar. Ketika kami mau taat, kami mau merubah gaya hidup kami mau dengar-dengaran akan Engkau. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami mau dengar sebagian firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu. Biarlah Engkau melawat setiap kami yang bergabung malam ini, dan semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, suara saya bagus ya Frans. Oke, ya, ada sukacita ya. Thank you buat Bu Agatha, Pak Nelson ya, buat testimoninya yang luar biasa ya.
Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu tidak akan pernah mengalahkan kekuatan apapun yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Masalah, mau proses ya, mau tekanan, mau badai ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana badai itu pasti berlalu dengan kemenangan ya. Buat orang benar, badai itu pasti berlalu dengan kemenangan. Kenapa? Karena di dalam badai saudara dan saya ada Tuhan di dalamnya. Amin. Saudara, hari ini menjalani tekanan di akhir zaman. Banyak orang gagal, kenapa? Karena banyak orang gagal menjalani proses di tengah badai, yaitu dengan apa? Banyak dipikiri. Duh, kalau seperti ini, nanti seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Saudara dan saya, hari ini kita menjalani badai proses kehidupan untuk dimurnikan. Saudara, hari ini menjalaninya bukan banyak dipikir. Bukan banyak pakai pikiran. Semakin saudara banyak pakai pikiran, saudara akan merasa bahwa saudara tidak akan pernah mampu. Gimana Bu Eli 2+5 bisa mencukupi 5.000 orang? Nggak mungkin bisa, saudara. Tapi yang Tuhan mau hari ini menjalani proses badai, yaitu dijalani. Saya menjalani proses, orang tanya, kok kuat ya Bu Eli? 11 tahun, hampir 12 tahun. Saya sendiri secara kekuatan tidak mampu, saudara. Kenapa saya bisa mampu ketika saya taat sama Tuhan? Tuhan bilang gini, badaimu pasti berlalu. Jangan takut. Tapi masalahnya, kamu harus menjalani badai ini dengan apa, saudara? Dijalani dengan percaya. Jangan banyak dilihat, jangan banyak dipikiri, dipercaya, dijalani aja. Tadi ada seorang ibu yang konseling bilang ini, Bu Eli, ternyata saya di PHP lagi, Bu Eli. Ternyata pengharapan yang saya lihat suami saya sudah berikan janjinya yang begitu indah, sekarang hilang, Bu Eli. Sudah tidak tahu lagi, telepon saya di blok lagi, Bu Eli. Kemana orangnya ndak pulang. Saya di PHP. Akibatnya dia kecewa. Dan saya cuma bilang gini sama ibu ini. Ibu, sudahlah, ndak usah kecewa. Ndak usah salahkan suamimu. Ndak usah salahkan pelakor itu. Ndak usah sakit hati. Anggap kalau masih ada PHP, berarti prosesmu berlanjut. Yaitu tersanjung 1 selesai, tersanjung 2, kalau masih di PHP lagi, tersanjung 3. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan mau selesaikan proses ini. Tapi yang pasti ketika Tuhan mengizinkan saudara dan saya untuk melanjutkan proses kehidupan, badai itu mungkin kelihatannya tambah besar. Percayalah, Tuhan itu tetap selalu menjanjikan badaimu pasti berlalu. Amin. Bahkan jauh lebih baik yang dijanjikan. Yuk, kenapa kita hidup hari-hari ini kok Tuhan itu baik? Kenapa? Seperti Pak Nelson berbicara. Buka dulu di Ayub 7 ayat 1, 17 dan 18. Ayub 1 ayat 7. Ayub 7 ayat 1, 17 dan 18 ya. Kita baca terlebih dahulu. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Saudara lihat ya, manusia itu hari ini, Tuhan itu baik. Tapi kenapa saudara dan saya mengalami proses? Karena memang manusia ini harus hidupnya bergumul di bumi. Dan hari-hari saudara dan saya seperti orang upahan. Artinya saudara harus menabur dulu baru menuai. Lihat ayat 17 ya. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Hari ini Tuhan baik. Tapi kita sebagai manusia di bumi, selama saudara dan saya tinggal di bumi, percayalah, pergumulan itu selalu ada. Kalau saudara mau berhenti pergumulan, yaitu tinggal di 1 kali 2 kali 1, saudara. Ya peti mati. Waktu saudara berakhir di dunia, berhenti pergumulannya. Tapi selama masih ada nafas kehidupan,
Firman Tuhan berkata, manusia harus bergumul di bumi hari-harinya seperti hari orang upahan. Hidup harus menabur supaya menuai. Buat saudara dan saya yang ketiga, kita ini berharga mulia, dianggap agung, diperhatikan, sehingga diuji setiap saat. Nggak enak ya saudara, sudah bergumul, harus menabur, masih diuji setiap saat. Lewat apa saudara? Masa zona nyaman? Nggak mungkin, pasti ada yang namanya masalah atau badai. Ya, saudara lihat hari ini tidak perlu takut ketika Tuhan izinkan semua ini saudara dan saya lewati. Tujuannya seperti Bu Agatha tadi. Ujung-ujungnya apa? Kemuliaan Tuhan. Ujung-ujungnya apa? Rohaninya di-upgrade, hidupnya semakin memuliakan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar mengenal Tuhan, hanya sebatas ATM, center class satpam. Ya, banyak orang kalau belum mengalami proses, datang sama Tuhan, memandang Tuhan itu sebagai ATM berjalan. Pas butuh, lagi doanya kenceng, karena saya dulu orang seperti itu. Saya orang Kristen sejak lahir, saya tahu kebenaran karena pada waktu saya di SMP, di SMA, saya sudah ikut persekutuan doa, saudara. Tapi yang saya mengenal Tuhan, saya tidak mengenal pribadinya secara benar. Saya hanya tahu dia mesin ATM saya. Kalau saya ada pergumulan yang sangat mendesak, maka saya akan memperbanyak jam doa saya. Tapi kalau sudah zona nyaman, ATM-nya sudah lagi tidak dibutuhkan. Saya menganggap Tuhan sebagai satpam penjaga suami saya, supaya suami saya tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetap setia sampai mati sama Eli Kurniawati. Satpam. Tapi hari ini saya mengucap syukur dengan proses, saudara tidak perlu takut. Badai itu pasti berlalu. Yuk kita lihat firman. Badai pasti berlalu dengan kemenangan. Badai pasti berlalu, badai ini akan berakhir dengan kemenangan. Ya, badai pasti berlalu, kenapa? Yuk kita buka dulu Mazmur 9 ayat 19. Jadi saudara jangan berpikir Tuhan kok baik, tapi kenapa mengizinkan proses ini tidak selesai-selesai, pandemi ini tidak selesai-selesai. Saudara tidak perlu takut. Karena semua ini ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Pasti di setelah masa pandemi ini selesai, saudara akan melihat ternyata rencana Tuhan yang terbesar tergenapi atas hidup seluruh umat manusia di dunia ini. Banyak orang akan semakin banyak mengangkat tangan sama Tuhan. Betapa Tuhan disenangkan, sebab Mazmur 9 ayat 19 ya. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan ya. Kalau bukan untuk seterusnya berarti saudara dan saya pada suatu hari mungkin keadaanmu sepertinya dilupakan. Tuhan ini lupa mungkin ya. Tuhan ini mengizinkan badai pandemi ini lupa mungkin. Kok tidak selesai-selesai ya. Percayalah kalau firman Tuhan berkata bukan untuk seterusnya. Itu berarti badai ini pasti berlalu. Amin saudara ya. Lihat. Bukan untuk selamanya, ya selamanya bukan saudara. Hilang harapan orang yang sengsara, ya saudara. Saya akan bahas 3 hal hari ini. Badai itu pasti berlalu karena yang pertama tidak seterusnya kita dilupakan, ya tidak selamanya dilupakan, tidak seterusnya dilupakan. Yang kedua tidak selamanya hilang harapan. Ya, yang ketiga tidak selamanya saudara alami keadaan yang miskin dan sengsara. Badai hidupmu pasti berlalu. Tuhan tidak pernah melupakan apa yang Dia izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak akan pernah lupa dengan apa yang saudara sedang alami hari-hari ini. Penderitaanmu, kerugianmu, penyakit kanker, Dia tidak pernah lupa.
Bahkan mungkin hari ini ada banyak orang yang sudah kecewa karena pengharapan. Yaitu tadi, ibu tadi yang konseling sama saya, di PHP sama suaminya. Bu Eli, saya sudah berdoa puasa, saya sudah meletakkan pengharapan saya sama Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya cuma mengalami pemulihan hanya hitungan bulan? Padahal saya berdoa untuk suami saya pulih bertahun-tahun, Bu Eli. Setelah diicipi, cuman hitungan, Bu Eli, kepala 4 bulan, Bu Eli. Setelah itu saya dikecewakan lagi dengan hasil. Pertanyaannya, apakah hilang harapan saudara di dalam Tuhan? Apakah kita perlu kecewa terus karena kelihatannya? Kadang-kadang banyak orang itu konseling sama saya bilang gini, Bu Eli, Tuhan tuh ya nggak usah ngicipi lah, Bu Eli. Mbok kalau memang akhirnya tahu suami saya meninggalkan saya, ya buat apa Tuhan cuman pulihkan sesaat, ngicipi sesaat, sakit hatinya itu, Bu Eli, lebih besar. Rasanya saya nggak bisa tidur, trauma berhari-hari. Oh, saya pernah merasakan, tanya mama saya waktu saya di PHP pertama kali. Nggak tidur, saudara. Isinya semalaman, ya, mama saya ingat benar, jam 2 malam, jam 3 malam ke rumah saya. Kita berdua sama-sama nggak tidur, saudara. Yang namanya mama saya ngomong apapun sama saya, dia kasih saya kekuatan, sudahlah, percaya sama Tuhan, Tuhan itu baik, hari ini kamu diizinkan mengalami seperti ini, pasti. Tapi semua nasihat itu sudah tidak akan saya dengar. Yang saya tahu, air mata saya bercucuran, tidak tidur. Kenapa? Rasa sakit hati saya jauh lebih besar, saudara. Rasa sakit saya membuat saya tidak sanggup lagi untuk bisa berkata, Tuhan, kenapa ini Engkau izinkan terjadi? Yang jadi pertanyaannya, kalau sampai itu menimpa saudara dan saya, apakah kita sudah berhenti berharap sama Tuhan? Itu yang jadi pertanyaannya. Kalau memang ada sesuatu yang terjadi dan kelihatannya ini pemulihanmu, ternyata kerugiannya jauh lebih besar. Toko saudara mungkin mengalami kerugiannya jauh lebih besar. Yang jadi pertanyaan, apakah saudara dan saya berhenti berharap? Firman Tuhan malam ini berkata, tidak selamanya hilang harapan dari orang yang sengsara. Dan yang ketiga, tidak selamanya Tuhan izinkan hidupmu miskin. Mungkin saudara hari ini tidak diorangkan orang. Sengsara, menderita, tidak masalah saudara. Jangan pernah putus asa bersama Tuhan. Semua badai pasti berlalu. Kalau firman Tuhan berkata tidak selamanya, tidak seterusnya, itu berarti ada waktunya Tuhan membuat segala sesuatu yang sudah hilang harapannya, yang saat ini mengalami keadaan sepertinya dilupakan Tuhan, yang mengalami kesengsaraan di titik puncak sekalipun, percayalah Tuhan pasti datang membawa janji dan pertolongannya tepat pada waktunya. Amin. Amin, saudara. Yuk kita lihat bagaimana tidak selamanya dilupakan. Ya, kita percaya bahwa saudara dan saya hari ini yang merasa Tuhan sudah jauh, bertobat saudara. Jangan berpikir negatif tentang Tuhan dan prosesnya. Waktu saya mengalami PHP yang pertama, saya benar-benar drop, saudara. Saya benar-benar kehilangan pengharapan sama Tuhan. Tapi ketika saya tahu Tuhan cuma menaruh pertanyaan dalam hidup saya, yang jadi pertanyaannya, kalau ini memang terjadi, apakah engkau berhenti berharap kepada aku? Ketika saya sadar bahwa saya tidak akan pernah kecewa sama Tuhan, karena pada akhirnya janji Tuhan, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yuk kita lihat Mazmur 31 ayat 8 sampai 9 ya. Mazmur 31 ayat 8 dan 9. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Ya, saudara dan saya hari ini Tuhan tuh tidak pernah lupa kok. Saya sering ngomongkan kasih setia Tuhan itu lebih dari keuanganmu yang rugi.
Kasih setia Tuhan itu lebih dari suamimu, pasanganmu yang meninggalkan engkau. Kasih setia Tuhan itu lebih besar dari kanker, saudara. Ya, tapi percayalah, yuk kita baca ya. Sebab engkau telah menilik sengsaraku. Saudara tidak pernah dilupakan Tuhan. Percayalah, walaupun seolah-olah iblis mengintimidasi, mana Tuhan? Buktinya Tuhan mana? Fakta mana? Tuhan itu janji tinggal janji, percuma, setia sama Tuhan, nol hasilnya. Lebih baik yuk ke dukun aja. Yuk cari jalan pintas, nggak apa-apa, Tuhan mengerti ya. Saudara percaya hari ini firman Tuhan berkata, Dia tidak pernah lupa atas hidup saudara dan saya, lebih-lebih penderitaanmu. Justru di tengah masa sukar ini, kasih setia, anugerah, kemurahan Tuhan itu selalu mengikuti saudara dan saya setiap hari. Amin. Buka mata, selalu kita menikmati hal yang baru. Tapi percayalah, hari ini Dia tidak pernah melupakan saudara dan saya. Yang pertama, Dia menilik sengsara saudara. Menilik itu dia mati, saudara. Oh, aku tahu Eli ini lagi kecewa karena suaminya PHP lagi, si A lagi kecewa, sengsara karena kerugiannya besar hari-hari ini. Tuhan menilik, saudara. Yang kedua, telah memperhatikan kesesakanku. Yang kedua, Tuhan itu bukan hanya menilik, tapi memperhatikan, yaitu apa? Kesesakan jiwa. Hari ini, malam ini, orang-orang yang lagi sesak jiwanya, sampai tidak bisa tidur. Tiap kali lihat rekening koran, mungkin saudara tarik nafas panjang. Mungkin saudara sudah merasa bahwa kosong, ya. Ada banyak loh orang yang hari-hari ini saya lihat kalau sudah stres itu sampai blank, saudara. Tidak bisa diajak ngomong A, jawabannya B, ya. Diajak ngomong B, jawabannya C. Itu kenapa? Karena terlalu sesak jiwanya. Hari ini percayalah, Tuhan sedang memperhatikan orang-orang yang lagi ngalami kesesakan yang amat sangat. Yang ketiga, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh. Percayalah, selalu ada pembelaan Tuhan yang tidak akan menyerahkan saudara dan saya seolah-olah hari ini engkau dilupakan sama Tuhan. Waktu saya diizinkan di PHP, seolah-olah Tuhan berpihak dengan wanita itu. Bahkan yang membuat saya kecewa, saudara tahu, waktu saya di PHP pertama, ya saya tanya sama suami saya, kenapa kamu tega membuat aku seperti ini? Saya nangis di depan dia. Harapan saya ada belas kasihan, ya. Tapi ternyata hasilnya nol. Malah saya dimarahi, saudara. Suami saya bilang ini, kamu tidak perlu nangis, ya. Kamu tidak perlu nangis. Kamu sudah lebih besar dari wanita itu. Harap dimaklumi. Usiamu 2 kali lipat. Coba saudara, dianggap saya mamanya, saudara. Saudara bisa bayangkan, ya. Sudah salah, ditegur dengan air mata, harapannya suami saya, mbok belas kasihan, bela kek, omongannya. Enggak, saudara. Malah disalahkan. Katanya kamu sudah umurnya jauh lebih tua dari wanita ini. Wanita ini masih muda. Kamu harus bisa mengalah. Haleluya. Puji Tuhan, ya. Seolah-olah musuh itu bisa gini, menang. Saya panas, saudara. Waktu iblis bilang gini, lihat, wanita itu lebih menang dari kamu. Mana Tuhan? Mana yang berdosa loh di atas angin? Tapi ketika kebenaran firman ini berbicara, dan saya percaya saudara dan saya malam ini yang pernah mengalami seperti saya, kebenaran. Aku tidak menyerahkan saudara dan saya ke dalam tangan musuh.
Hari ini izinkan musuhmu terlihat di atas angin. Orang yang jahat yang tipu saudara, mungkin hari ini terlihat hidupnya bisa menari di atas penderitaanmu. Tapi kebenaran firman sekali-kali tidak akan pernah berubah. Sekali Tuhan berkata, aku tidak akan pernah menyerahkan kamu ke dalam tangan musuh. Artinya kamu tidak akan pernah terkalahkan. Amin. Lihat kata-kata berikutnya. Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Yuk, saudara katakan, kakiku ditegakkan Tuhan pada akhirnya di tempat yang lapang. Hari ini kita percaya suatu kali kalau tempat yang lapang itu saudara akan bisa bersorak-sorak. Saudara akan lompat-lompat berkata, kemenangan sudah terjadi. Badai ini sudah berlalu dengan kemenangan di mana Tuhan menempatkan kaki saudara dan saya yang asalnya terlihat rasanya kaki saudara berjalan di duri-duri, sakit, menderita. Tapi percayalah suatu kali kaki saudara akan melompat-lompat dan saudara berkata, aku keluar lebih dari pemenang bersama Tuhan. Amin. Amin saudara. Jadi hari ini keadaan yang kelihatannya dilupakan Tuhan, jangan menyerah. Pasti berlalu dengan kemenangan. Yang penting hari ini tetap berkata apa? Bersorak-sorak, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, tetap percaya karena Tuhan itu pasti datang buat saudara dan saya. Ya, yuk yang kedua, ya. Tidak selamanya hilang harapan. Hari ini yang sudah mulai kecewa sama Tuhan, kelihatan pengharapan itu sudah mengecewakan, hasilnya mengecewakan terus. Yang jadi pertanyaan hari ini malam ini, jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan, ya. Jangan pernah saudara berhenti berharap sama Tuhan, karena kalau saudara berhenti berharap, saudara tidak akan melihat hasil yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Kalau saya PHP pertama saya berhenti berharap, tidak ada PD Victory hari ini, tidak ada Zoom malam ini, tidak ada semuanya, ya. Tapi lihat ketika saya maju, saya tahu saya tidak boleh berhenti berharap. Di situ saya melihat pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Baca Mazmur 81 ayat 2 dan 17. Mazmur 81 ayat 2 dan 17, ya. Kita baca sama-sama. Yuk. Dari tadi kita disuruh bersukacita loh ya. Saya tadi dengar di beberapa orang ngomong obatnya COVID hari-hari ini cuman sukacita, saudara. Sampai ada ilmu yang kalau tidak bisa ketawa suruh belajar kelitik-kelitik ya, supaya saudara bisa geli-geli ketawa sendiri gitu. Saya sampai lucu saudara ya. Jadi kalau saudara tidak bisa ketawa hari ini, ada titik yang tadi diajari, suruh tekan titiknya supaya saudara bisa kelitik-kelitik terus saudara bisa ketawa gitu sendirilah. Kalau dilihat orang kan seperti orang gila. Tadi saya sama mama saya coba praktek saudara. Saya sama mama saya ketawa habis kelitik-kelitik sendiri. Ya, saudara lihat betapa pentingnya hari ini saudara harus bisa bersukacita. Itulah rahasia obat yang paling manjur saudara ya. Yuk kita baca Mazmur 81 ayat 2 dan 17. Lihat ya, bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Tetapi lihat ya, kalau saudara dan saya hari ini kita bersorak-sorak, ya lihat ayat 17-nya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik ya. Terbaik saudara, dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Hari ini pastikan harapanmu jangan hilang. Sabar dalam penantian pengharapan Tuhan itu. Karena apa? Karena Tuhan mau janjikan saudara bukan dapat yang lebih baik, tapi yang terbaik. Amin saudara, terbaik. Makanya hari ini kalau ada PHP, ada proses yang berlanjut, tidak usah putus pengharapan. Karena pada akhirnya Tuhan berkata, aku pasti memberi umatku. Aku tidak mungkin memberinya sekedar baik. Tidak mungkin saudara. Berjalan bersama Tuhan itu selalu berkata yang the best. Terbaik. Kalau
tidak terbaik itu bukan Tuhan Yesus. Tapi kalau Tuhan Yesus memberi saudara dan saya, ketika saudara sabar, penantian, pengharapan saudara di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Hasilnya nanti ujung-ujungnya, lihat Ibu Agatha tadi sama Pak Nelson, hari ini bahagia kan? Suami sembuh, rumah tangga dipulihkan, keuangan dipulihkan, hubungan mungkin seisi rumah dipulihkan, rohaninya dipulihkan, hubungan sama Tuhan dipulihkan. Itu tujuan Tuhan dari semua proses yang masih berlanjut. Jadi saudara dan saya tidak perlu ragu, ya. Yuk kita lihat dengan madu dari Gunung Batu. Gunung Batu berbicara apa saudara? Perlindungan yang teraman, tenang aja. Waktu saya ngalami PHP, pengharapan saya lanjutkan. Tuhan cuma jaga, tenang, aman, sudahlah. Walaupun kelihatannya suamimu menjengkelkan wanita itu seolah-olah menghina hidupmu. Seolah-olah saya itu dalam hati saya tiap hari loh saudara, waktu PHP pertama. Kalau bangun tidur, seolah-olah saya itu dikasih penglihatan sama iblis tuh. Wanita itu bilang gini, kamu kalah, buktinya mana. Itu ada di depan mata saya setiap hari, saudara. Bayangkan hati ini panasnya gimana, saudara. Nyeseknya gimana, saudara. Tapi ketika saya isi dengan firman, saya percaya janji Tuhan. Tuhan tetap berkata, Eli, tidak usah takut. Hidupmu pasti aman kok. Aku pasti menjagai rumah tanggamu secara aman. Aku punya perlindungan yang luar biasa. Akulah gunung batu. Selama engkau tetap berlindung pada gunung batu, rumah tanggamu tidak akan hancur. Karena aku yang menjagai. Tuhan itu luar biasa. Boleh direka-rekakan yang jahat, tapi di tangan Tuhan, saya dan suami dan anak-anak justru direka-rekakan yang terbaik, teraman, saudara ya. Lihat, aku akan mengenyangkannya. Orang kalau kenyang itu apa? Puas. Saudara pada akhirnya akan puas dengan prosesnya Tuhan. Kenapa? Karena semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Kita semua akan merasa bukan hanya sekedar makan, terus ya sudah kenyang, sekedar kenyang, enggak. Tapi dikenyangkannya, kita akan puas, saudara. Berjalan bersama Tuhan, melihat hasil akhir, happy endingnya, saudara akan merasa Tuhan itu luar biasa. Ternyata satu pintu yang Tuhan tutup itu membuka banyak pintu. Makanya saudara akan merasa dikenyangkan. Ada banyak pintu-pintu yang Tuhan sediakan buat saya, buat seisi rumah saya, untuk saya nikmati hari-hari ini. Amin. Pikiran saya kalau pulih itu cuma saya dan suami balik. Tapi ternyata waktu Tuhan pulihkan saya dengan caranya yang unik, ternyata ujung-ujungnya membuat saya dipuaskan. Ternyata suami jauh lebih baik, saya hidup dipakai Tuhan, anak-anak juga jauh lebih baik, bisa sekolah Alkitab. Bahkan tidak ada sesuatu yang hilang, semuanya aman, saudara. Yang dulu orang berpikir bahwa hak saya pasti dicuri wanita itu, dan engkau akan ditinggalkan, engkau akan tidak dapat apa-apa, engkau akan mengalami bahaya karena engkau tidak kerja. Tapi semua itu tidak pernah terjadi ketika saya tetap berlindung pada gunung batu, yaitu Tuhan yang besar. Amin, saudara. Hari tidak perlu takut ya. Yang terakhir, bagaimana saudara tidak selamanya miskin dan sengsara ya. Jadi tadi apa? Terbaik ya, teraman, terpuaskan ya. Tidak selamanya miskin sengsara. Yuk baca bagaimana hari ini pemazmur berkata, Mazmur 70 ayat 2, 5 dan 6 ya. Yuk kita baca sama-sama. Hari ini apa sih kalau saudara mengalami keadaan Tuhan, kok keadaanku sengsara seperti ini ya? Yuk kita baca. Ya Allah, bersegeralah melepaskan aku. Biarlah bergirang dan bersukacita. Berapa kali kita baca? Selalu ajakannya untuk bergirang. Saudara, hari ini jangan pernah bersedih menghadapi apapun. Bergirang bersukacita karena engkau. Hari ini sukacita syukurmu bukan karena masalahmu selesai. Karena kita punya Tuhan ini loh, Tuhan yang besar. Yuk kita baca, semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata,
Allah itu besar. Yuk kita sama-sama mau katakan Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara miskin. Walaupun keadaanmu hari ini memang rekeningnya masih merah, tokonya tambah sepi, pasangan hidupmu makin menjadi-jadi. Mungkin dokter menvonis penyakit, berbagai macam penyakit hari-hari ini. Keadaanmu seperti orang miskin itu tidak berdaya apa-apa. Ada banyak orang yang hari-hari ini miskin karena engkau tidak tahu apa yang harus saudara lakukan. Orang miskin itu sudah tidak bisa ngelakuin apa-apa. Hari ini waktunya saudara mengangkat tangan dan berkata, Allah itu besar. Jangan terus berkata, aku miskin, sengsara, masalahku besar. Enggak. Tapi katakan Allah itu besar. Ya, saudara lihat, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku, meluputkan aku ya Tuhan. Janganlah lambat untuk datang. Hari ini, malam ini, Tuhan yang besar itu hadir, saudara. Ya, saudara tidak perlu takut, Tuhan yang besar hadir dalam hidup saudara dan saya. Hari ini dia datang dan tidak akan pernah terlambat. Tidak selamanya keadaanmu yang miskin, sengsara, itu terus akan terjadi menimpa hidupmu. Suatu kali, percayalah, Tuhan yang besar itu hadir dalam hidup, dalam masalahmu. Dan kehadirannya untuk menolong saudara dan saya tidak akan pernah terlambat. Sekalipun terlihat berlambat-lambat. Amin, saudara. Yang pertama ya, percayalah malam ini Tuhan berkata di Mazmur 70 ayat 2, 5, dan 6. Tuhan pasti segera melepaskan saudara dan saya di tengah keadaan apapun. Mungkin saudara berpikir, kok tidak lepas-lepas? Dulu saya berpikir ketika Tuhan melepaskan saya, yang saya lihat itu cuma suami saya lepas dari wanita itu. Tapi tidak. Ternyata sebelum wanita itu lepas dari suami saya lepas dari wanita itu, yang dilepaskan saya terlebih dahulu. Dosa-dosa saya, keinginan daging saya itu dilepaskan Tuhan terlebih dahulu. Ketika saya sudah bisa move on dengan dosa, dengan sakit hati, saya bisa melepaskan pengampunan, saya bisa bersuka cita, saya bisa mengucap syukur, saya tidak kecewa sama Tuhan, saya sudah dilepaskan dari keadaan hidup saya yang membuat saya terpuruk. Di situ Tuhan mulai melepaskan masalah saya satu persatu. Amin, saudara. Amin. Yang kedua, Tuhan segera menolong. Percayalah waktu saudara hari-hari ini, pasti ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Yang ketiga, Tuhan segera meluputkan. Hari ini tidak ada keadaan bahaya apapun yang bisa saudara mencuri dari tangan Tuhan. Sepanik apapun hari ini, pastikan kita jangan pernah lari dari Tuhan, ya. Kita hari-hari ini, yuk, badai itu pasti berlalu. Apa sih bagian saudara? Frans siap menyiapkan satu lagu, ya. Saya sudah selesai, tinggal satu ayat. Yuk, hari ini bagian saudara dan saya, kita itu punya Tuhan yang besar. Ini, Mazmur 136 ayat 3 dan 4. Mazmur 136 ayat 3 dan 4. Yuk kita baca sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Keren ya. Tuhan besar itu karena dia Tuhan segala Tuhan. Bersyukurlah. Yang kedua, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya, kepada dia yang seorang diri. Hari ini tidak perlu pusing 7 keliling menyumbangkan ide. Lihat firman Tuhan berkata, pada Tuhan yang seorang diri, tidak perlu bantuan manusia, tidak perlu hikmatmu, tidak perlu idemu, tidak perlu kekuatanmu, tapi malam ini Tuhan berkata, aku seorang diri yang akan melakukan keajaiban, sudah keajaiban besar. Luar biasa saudara. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bagian saudara dan saya hari ini bersyukurlah. Badai pasti berlalu dengan kemenangan. Yang pertama bersyukur sebab Tuhan segala Tuhan
menyertai saudara dan saya. Amin. Yang kedua yaitu bersukacita aja. Sebab apa? Kasih setia Tuhan itu kekal. Masalahmu, keadaanmu tidak kekal, hanya sementara. Tapi kasih setia Tuhan yang kekal selamanya, itu yang akan menyelamatkan, menolong, melepaskan hidup saudara dan saya dari badai yang besar. Amin, saudara. Yang ketiga, percaya. Sebab Tuhan sendiri akan melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Saya sudah selesai, ya. Malam ini yuk, badai pasti berlalu. Jangan putus asa. Yang malam ini sudah mulai nyesek, malam ini sudah mulai putus pengharapan. Pastikan hari ini tidak selamanya engkau dilupakan. Tidak selamanya engkau hilang harapan. Tidak selamanya engkau miskin dan sengsara. Percayalah hari ini penundaan Tuhan itu hanya karena saudara dan saya akan menikmati yang terbaik, yang teraman. Ya, hari ini kita percaya Tuhan itu sudah sediakan yang terbaik, teraman buat saudara dan saya. Bahkan hari ini kita akan melihat keajaibannya yang besar, ya. Kita akan melihat kasih setia Tuhan, bahkan kuasanya dari Tuhan atas segala Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, ya. Tetap sukacita, tetap mengucap syukur, tetap percaya, ya. Yuk, kita pasti nanti suatu kali akan ada banyak kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Frans, yuk nyanyi satu lagu. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, bahwa badai itu pasti berlalu dengan kemenangan di tangan-Mu Tuhan. Bukan di tangan kami, bukan di tangan orang yang kami percayai. Tapi badai itu pasti berlalu di tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau punya kasih setia yang kekal. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban yang besar buat setiap kami. Biarlah malam ini, firman ini membawa hidup kami semangat Tuhan. Kami tidak mau putus asa, kami tidak mau berhenti di tengah jalan, di tengah proses, karena kami melihat fakta yang makin hancur-hancur. Tapi melalui kebenaran firman ini, kami percaya Tuhan, tidak selamanya, tidak seterusnya. Ada titik balik di mana badai itu akan reda dan menjadi teduh sekali. Tetap miliki pengharapan, Tuhan berkata, karena aku sedang menyiapkan yang terbaik, teraman, bahkan kau akan puas melihat hasilnya pada waktunya. Engkau melihat karyaku yang besar di dalam setiap kehidupanmu, bahkan seisi rumahmu. Terima kasih Tuhan buat malam ini Bapa. Kami tetap percaya bahwa yang terbaik sedang terjadi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Agatha dan Pak Nelson. Kami mengucap syukur buat kesaksian hamba-Mu ini Tuhan. Biar kehidupan rumah tangga mereka semakin Engkau berkati. Pemulihan itu terus anggur yang manis mereka nikmati Tuhan. Kehidupan di Amerika Tuhan. Baik anaknya Tuhan Kau berkati. Kau juga berkati anak-anak-Mu yang malam ini bergabung Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam ini Tuhan, mereka yang mengalami saat ini masalah ekonomi, masalah keuangan Tuhan. Kami tahu doa orang benar itu besar kuasanya. Dan kami mau bersepakat Tuhan saat ini yang mengalami kesulitan keuangan, kesulitan untuk menjual aset Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sudah membuka tingkap-tingkap langit-Mu, berkat-Mu. Karena firman-Mu berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kami kaya tanpa susah payah menambahi. Dan kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, di luar kemampuan mereka. Mereka mengangkat tangan, mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa. Seperti firman-Mu yang berkata, aku yang akan melakukan keajaiban-keajaiban yang besar. Aku
mampu sendiri. Biarlah malam ini peneguhan kata-kata Engkau sendiri itu menjadi kekuatan dan rema buat kami untuk kami bangkit, Tuhan. Kami percaya kalau Engkau sendiri yang melakukan keajaiban, kami percaya pasti ada sesuatu hal yang akan Kau nyatakan. Yang sakit biar Kau sembuhkan. Biar yang mengalami masalah rumah tangga dalam pasangan hidup, Tuhan. Walaupun sepertinya kami mengalami hal yang kalah dan sebagainya, tapi kami tidak pernah kalah dan diserahkan ke dalam tangan musuh kami. Kami pasti keluar lebih dari pemenang. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu. Engkau berkati juga yang sudah melayani pada malam ini. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin.